Nah, di video kali ini aku pengen ngebahas tentang promil, program hamil. Nah, jadi di sini buat kalian yang sedang promil, kalian pasangan baru atau udah menikah, udah bertahun-tahun tapi kalian belum punya anak, di sini kalian pengen tahu kapan sih waktu yang tepat kita ke dokter kandungan. Di sini aku mau ngasih tahu ke kalian. Jadi pokoknya tonton video ini sampai selesai, jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Nah, jadi di sini buat kalian yang sedang program hamil atau kalian sedang mau menikah atau kalian baru aja menikah, terus kalian pengen tahu nih kapan waktu yang tepat kalian ke dokter kandungan. Ya, jadi di sini buat kalian yang benar-benar sangat menginginkan anak, aku mau ngasih tahu aja nih ke kalian ya. Jadi kalian mohon maaf nikah di usia di atas 30 tahun dan kalian itu kepengen banget habis nikah langsung hamil. Alangkah baiknya aku menyarankan sekitar 2 bulan atau 3 bulan, sekitar 2 bulan atau 3 bulan sebelum menikah kamu ke dokter kandungan. Jadi dicek nih di dalam rahim kalian. Jadi dicek apa sih namanya, umumnya perempuan ya yang ngecek, padahal laki-laki juga perlu tuh analisa sperma, cuman kayaknya belum perlu banget. Cuman di sini perempuannya. Jadi perempuannya itu kalian bisa cek apa sih namanya, USG transvaginal. Jadi dicek nih rahim kalian ada masalah nggak, takutnya ada miom, ada apapun itu. Nah, kalau misalkan kalian nggak ada masalah, kalian bisa mengonsumsi asam folat sebelum menikah ya. Dan ini adalah pengalaman aku ya. Jadi sebelum aku menikah, aku kan kalau di Jawa, aku orang Jawa guys. Jadi kalau misalkan kita ke Jawa, di Jawa nikah itu wajib memeriksakan tubuh kita ke mana, ke puskesmas. Itu tuh kayak udah jadi syarat ya. Harus mengisi formulir tentang kesehatan, kemudian kita ajukan ke misal kayak KUA. Jadi kita dites sedang hamil atau tidak, dicek darah kalian tinggi atau tidak, pokoknya dicek. Terus kita juga diimunisasi, terus kalian dikasih asam folat. Nah, jadi buat kalian yang belum menikah, kalian sudah merencanakan pernikahan, misal 3 bulan mau menikah, kalian bisa mengonsumsi asam folat dengan dosis yang tepat ya. Kalian harus cari tahu kalau perlu dikonsultasikan dengan dokter kandungan. Itu yang pertama ya. Jadi jawaban yang pertama, kapan waktu yang tepat kita ke dokter kandungan? Jadi jawabannya 3 bulan atau 2 bulan sebelum nikah. Untuk si perempuan boleh melakukan kunjungan ke dokter kandungan untuk mengecek rahim kalian ada masalah atau tidak. Jika kalian merasa diri kalian waktu habis menikah, kamu tuh pengennya cepet hamil, apalagi buat yang mohon maaf nikahnya itu umurnya di atas 30, kalian wajib banget, bukan wajib ya, uh, alangkah baiknya kalian ke dokter kandungan. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, nah kapan waktu yang tepat kita ke dokter kandungan setelah menikah? Nah, di sini aku mau ngasih tahu ya jawabannya. Kapan waktu yang tepat kita ke dokter kandungan setelah menikah? Jawabannya itu 1 tahun setelah menikah, tetapi tidak terjadi kehamilan, padahal kalian tidak ber-KB. Jadi alangkah baiknya kalian ke dokter kandungan untuk mengonsultasikan. Jadi dicek rahim kalian ada masalah atau tidak. Misal kalau misalkan ada masalah itu bisa diobati, ada solusinya. Jadi si kalian itu nggak perlu takut. Dan untuk laki-lakinya biasanya dijadwalkan untuk analisa sperma ya. Jadi kalian nggak usah takut. Jadi nanti kunjungan pertama biasanya bakalan di USG transvaginal, dikasih penyubur. Terus nanti bulan berikutnya disuruh datang lagi, dianjurkan untuk tes analisa sperma. Jadi dua-duanya itu dicek adil ya. Jadi kalau misalkan spermanya nggak berkualitas, itu ada solusinya. Misal kalian harus menjaga pola hidup kalian, kurangin rokok, makan makanan sehat, minum vitamin, nah kayak gitu ya. Jadi di sini jawabannya pokoknya waktu yang tepat untuk mengecek keadaan kalian setelah menikah di dokter kandungan itu biasanya 1 tahun setelah menikah. Kalian belum terjadi kehamilan, kalian wajib banget ke dokter kandungan. Dan ini pengalaman aku ya, pengalaman aku waktu ke dokter, tapi posisinya di bawah 1 tahun. Jadi jujur aja aku tuh 7 bulan, 6 bulan, aku belum hamil tuh aku udah keki banget ya. Aku ke dokter misal malah diketawain ya. Jadi di sini mungkin masih belum ada setahun, tapi udah kayak gimana gitu ya. Jadi malah diketawain.
Jadi kalau misalkan di sini kalau kalian ngerasa diri kalian udah menikah, misal sebulan 2 bulan belum hamil, kalau mau mengonsultasikan ke dokter juga nggak ada salahnya. Cuman kalau misalkan kesiapan mental kita nggak tahu ya, kadang kita tuh mau ke dokter itu ragu, ragu dari hal materi, ragu dari kesiapan mental. Kadang kayak aku nih, aku dulu awal mula mau ke dokter tuh kadang ragu-ragu, ditakutkan aku mengetahui sesuatu nih di dalam tubuh aku, tapi aku nggak nerima. Itu yang pertama. Yang kedua dari materi ya, buat ukuran aku gaji UMR buat cuman ke dokter kayak analisa sperma, kayak USG transvaginal, itu tuh mempengaruhi kehidupan ekonomi kita guys. Jadi di sini buat kalian yang ngerasa diri kalian sedang promil, aku mau ngasih tahu aja, promil itu apa aja yang penting yakin dan yakin, terus kalian berdoa. Cuman di sini aku selalu menekankan di video-video aku, alangkah baiknya kalian cek USG transvaginal, cek analisa sperma itu aja dulu. Jadi kalau misalkan udah tahu nih keadaan rahim atau keadaan sperma, itu kalian lebih lega lagi. Jadi kalian bisa cari solusi, aku harus makan apa nih, aku harus bagaimana nih. Kalian nggak usah berpikiran aku harus bayi tabung, aku harus gini, dan itu tuh kayaknya malah bikin stres, malah bikin kalian nggak mau ngapa-ngapain. Jadi kalian tuh males promil. Jadi di sini promil apapun itu yang penting yakin dan percaya Allah akan ngabulin, nah kayak gitu. Nah, terima kasih banyak udah nonton video ini sampai selesai. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Terima kasih.